الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا وحكمة الصالحين. Puji syukur kehadirat Allah, kita bertemu lagi. Puji syukur kehadirat Allah, diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, diberikan begitu banyak nikmat, dan mudah-mudahan pertemuan rutin kita, silaturahim kita bukan cuma diberikan istiqomah, tetapi menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Sebagaimana disampaikan bahwa kita berada pada Bukul Hayat, ya. Suratnya masih Al-Fajr, ya. Fajar. Kita mulai ini. Ketiga, ya. Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Sakarallahu ta'ala lil ibrah. Ini kualitas liatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kisatan salasin kisata salasi firq ala sabilil ijmal. Allah menyebutkan tiga kisah kelompok orang-orang kuat, ya, kaum Ad, kaum Samud, sama Firaun itu secara global alal ijmal. Apa tujuannya? Lil ibro, tuh, untuk bisa kita mengambil pelajaran ibro. Apalagi kualitas liatin Nabi, untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dipaham. Cerita tiga kaum, ya. Kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Musa, Firaun yang gagah, sombong, diceritakan kepada Nabi agar pada bisa mengambil pelajaran, gitu. Juga menghibur Nabi, menghibur ini sendiri bagian dari pelajaran. Apa sih substansi pelajaran yang Allah ceritakan dalam kisah Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Firaun? Rasa tenang, rasa aman. Apalagi kemudian kita hubungkan dengan zaman kita sekarang. Belum di zaman Firaun, Pak Jamal, belum ada itu. Belum ada Densus, Pak. Kita? Apalagi Pak Sukoco juga belum ada. Nah, sekarang ada Densus. Dia mau bikin apa bagaimana? Nah, insya Allah bisa deh. Ini kalau umpamanya Pak Jamal ditangkap dengan tuduhan teroris, bisa apa enggak? Bisa. Barang buktinya nggak bisa dibuka, nggak boleh. Pak Mahfud MD itu sudah menegaskan tidak bisa dibuka buktinya. Padahal dalam rangka membuktikan, itu luar biasa. Hal-hal kayak begitu di zaman Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Firaun, Nabi Musa itu diceritain kepada Nabi Muhammad saat dia mengalami suasana kebatinan yang luar biasa dahsyat, sampai pada titik
seolah putus asa, dia bertanya, saya nabi apa bukan? Maka pas cerita itu diceritain, nah itu disebut di sini lil ibrah, ambil pelajaran. Tasliah, hiburan, tenang gitu. Semuanya diatur oleh Allah. Jangan dikira Allah nggak tahu, tahu banget. Yang kedua, nggak mungkin dibiarkan, pasti ditindak. Cuma timingnya yang kita nggak tahu. Tuh Fir'aun berapa tahun berpuasa. Ya, bukan di zaman Nabi Musa aja, sebelum zaman Nabi Musa juga Fir'aun. Zaman Nabi Musa kan Fir'aunnya oleh Ramses III itu ya. Ramses I, Ramses II. Sama. Nah, kita juga jadi tenang. Bahkan dulu ketika kita dalam surat apa, Al-Buruj apa itu. Allah bilang kepada Nabi, famahilil kafirin, biarin dia belagu kayak begitu. Amhilhum ruwaidah. Aku yang akan berikan keputusan buat mereka. Itu kurang. Kenapa itu diceritakan? Li'annahum a'lam fil quwwah. Mereka itu kaum Samud, terus kaum Ad, sama Bani Israel, zaman Bani Israel, Fir'aun, a'lam tokoh-tokoh fil quwwah yang luar biasa kuat, dahsyat. Ya. Wasyiddah, keras. Wattajabur, diktator. Wahum, nah mereka ini Ad, al-ula, kaum Ad. Au Irom, kaum Irom. Tadi pada mulanya turunan Irom, nama orang. Akhirnya dianut oleh sebuah wilayah, maka wilayah itu disebut juga Irom. Zatil abniyah al-marfu'ah, yang memiliki bangunan tinggi yang kokoh tiangnya. Wa makna Iram al-qadimah. Iram artinya tua. Kata tua. Wallati lam yukhlaq mislu tilkal qabilah fi zamaniha fil bilad. Yaitu kaum yang belum ada yang serupa dengan kaum itu, kabilah itu pada zamannya di negeri itu. Nggak ada. Ya. Kuwatan wa syiddatan, kuat dan keras. Terusnya apa tuh? Iya. Wa azmi adsad, dan besar, posturnya besar. Betul qomah, tinggi orang-orangnya. Itu Iram. Wa Samud, kaum Soleh alaihi salam. Sementara kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh alaihi salam. Alladzina qata'us sokhra, mereka yang memotong sokhr, batu-batu gunung. Wanahatuhu, mereka pahat. Wabanau bihil buyut al-azimah, mereka bangun rumah-rumah besar. Di mana itu? Biwadil Qura, di sebuah lembah namanya Wadil Qura. Qalal mufassir berkata, mufassirun, awwalu man nahatal jibal wasur warrohom Samud. Pertama kali memahat gunung
lalu batu-batu besar, Rukom batu gorengan apa saya? batu mulia itu adalah kaum Samud. Babana minal madain, mereka telah membangun kota-kota alfan wasab amiati Madinah, 1.700 kota mereka bangun. Puluha minal hijarah, semuanya batu. Apaan bentuknya? Wa minad dur wal manazil, sama rumah-rumah. Juga mereka bangun alfai alfin wasab amiati alf. Alfai 2.000. Alfin 1.000, 2.000, 2 juta. Wasab imi'ah 700. 2.700.000. Puluha minal hijarah. Wah, boleh nih di zaman kita diangkat menteri perumahan ini. Ya, 2.700.000 rumah dibangun terbuat dari batu. Belum ada semen, batu utuh. Wa Fir'aun, adapun Fir'aun hakim Misra, penguasa Mesir, Zul Autad, yang punya pijakan kokoh, watad, pasak. Au sahibul abniyah asyahiqah, juga pemilik bangunan-bangunan tinggi. Atau bisa juga dimaksud Zil Autad al-junub al-kasirah, punya tentara, ya, angkatan darat, laut, udara, polisi, terus densus dia miliki. Maka Zil Autad dia digolongkan kepada yang punya pijakan kokoh, cengkraman bahasanya. Awil Autad al-arba'ah, atau watad, pasak, yang punya kaki 4. Apa itu? Tujuannya li ta'zibin nas, untuk mengazab. Kita juga sekarang punya pasak. Semua angkatan tuh 3, udara, laut, darat. Tambah polisi 4. Untuk apa? Li ta'zimin nas, li ta'zibin nas. Bahkan ditambah lagi dengan pasukan khusus, ya, untuk mengazab. Pada terasa diazab apa enggak? Bentar, udah PPKM lagi habis ini. Ya dah. Perang dagang diungkir balikin. Oke, nomor 4. Haula'it ta'ifas salas, 3 golongan manusia itu, yaitu Ad, Samud, dan Fir'aun. Kenapa? Toghaw fil bilad, melampaui batas di negeri masing-masing. Ai tajawazul had, melampaui batas dalam kezoliman, wal udwan, dan memusuhi rakyat, wa tamarradu, membangkang, wa atau maksiat. Akhirnya apa? Fa'aksaru fihal fasad, mereka banyak berbuat kerusakan. Dulu pernah saya bilang korupsi itu kerusakan. Fasad bahasa Arabnya korupsi.
Ya, ail jur wal azah. Jur artinya kezoliman. Wal azah penyiksaan. Lalu kenapa? Fa'aqobahumullahu iqoban syadida. Allah menurunkan azab dengan amat dahsyat kepada mereka. Wasobba alaihim sautu azab. Lalu ditumpahkan kepada mereka, saut itu cambuk azab. Artinya ini kinayah. Cambuk yang sangat menyakitkan. Ai afragha alaihim wa alqa nau'an minal adab asyadid alaihim. Artinya afragha alaihim. Mereka beri kesempatan kepada mereka. Paham maksudnya? Dibiarin. Dibiarin itu bagian dari azab. Apa puncak pembiaran? Mereka merasa benar, padahal salah. Mereka merasa hak, padahal batil. Itu afragha alaihim. Wa alqa nau'an minal adab syadid. Baru kemudian ditimpakan semacam azab yang keras kepada mereka. Kenapa? Li'annal jaza min jinsil amal. Sebab balasan itu sesuai dengan amal. Balasan itu sesuai dengan kesombongan. Sombongnya sama kekuasaan, dia nyombong. Maka nanti ditumbangkan kekuasaannya. Ketika ditumbangkan, itu namanya al-jaza min jinsil amal. Wa fihi isyarah ila anna azabad dunya. Ini juga memberi isyarat bahwa azab dunia bin nisbah ila azabil akhirah, dibanding azab akhirat, kasauti bagaikan cambuk, bin nisbat ilal qatli masalan, apabila dihubungkan, diserupakan dengan pembunuhan. Paham itu? A mengazab kepada si B. Apa azabnya? Bunuh. Tapi nggak langsung dibunuh mati. Tapi pakai cambuk. Cambuk luar biasa sakitnya. Tapi nggak mati. Tuh, itu namanya yang disebut dalam Al-Quran sautu azab. Iya. Summa asyara ila azabil akhirah. Kemudian Allah mengisyaratkan dengan azab akhirat yang nanti akan mereka dapat. Au ilaihi ma'a azabid dunya. Atau azab secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat. Biqaulihi, gabungan azab itu diisyaratkan oleh firman-Nya, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasi kalian. Ai yumahilu. Yumahil membiarkan. Allah membiarkan. Walakinnahu la yumahil. Tetapi sesungguhnya tidak membiarkan. Itu namanya birmirsad. Wa yarsudu amala kulli insan. Dia mengawasi segala sepak terjang tingkah laku manusia. Hatta yujazih. Sehingga dia balas. Ya. Balasannya persis kayak kisos. Kalau dia nonjok nanti ditonjok.
Kalau dia waktu di dunia mempersulit orang lain, nanti dipersulit dia. Kalau di dunianya korupsi, dikorupsi kebaikannya. Menyengsarakan, dia disengsarakan. Itu merupakan taubih. Artinya bahwa balasan itu seimbang dengan perbuatan. Dan kemudian tak akan terlewat mereka dengan firman-Nya inna rabbaka labil mirsad. Itu adalah struktur kalimat taubih, taubihul insan. Jelek sekali manusia. Ala qillati ihtimamihi, karena sedikit perhatiannya terhadap akhirat. Wa fartina ma tamadihi fid dunya, dan berlebihannya melampaui batas tamadi waktu di dunia. Jadi udah melampaui batasnya keterlaluan gitu kurang lebih. Nah, itu bagian dari azab. Apa azab? Azab paling dasar itu kemungkaran terasa ma'ruf. Kebatilan terasa hak. Azab terasa nikmat. Mereka menikmati sekali akan kekuasaan yang sedang mereka jalani. Apa yang nggak bisa? Dia nggak suka dinasehatin orang, udah bikin beres, bisa. Itu. Nah, dia menikmati jadinya. Orang-orang yang berseberangan dengannya, dengan si Fir'aun di sana waktu itu, udah langsung diberesin. Selesai. Berikutnya, Pak Jamal. Nah, masuk ayat 15-20. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia-manusia yang apabila diberi cobaan oleh Tuhannya, terus dia membanggakan itu, fa'akramahu, dia muliakan. Allah muliakan dia. Wa na'amahu, Allah beri nikmat dia, fayaqulu, terus dia berkata, Rabbi akraman. Ya, memang Tuhan sedang berpihak kepada saya, gitu. Dikasih kaya. Maka dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan, lahir dan batin. Dia pada berkata, bergumam, berpendapat, berkeyakinan, Allah lagi memuliakan saya. Allah lagi memberi nikmat kepada saya. Ini lagi mau diceritain. Ada kayak begitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun yang mereka yang diuji, ibtala diuji oleh Allah dengan keterbatasan rezeki. Terus pada berkata, Rabbi ahana. Tuhan lagi menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak sekali-kali seperti yang engkau yakini. Kalau kaya Allah lagi suka. Kalau miskin Allah lagi nggak suka. Tidak. Gitu. Balla tukrimunal yatim. Akan tetapi justru kalian tidak memberikan bantuan, kemuliaan kepada anak yatim. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Tidak menyuruh orang, mendorong orang untuk
memberi makan fakir miskin. Akan tapi watakuluna turosa aklal lama. Kalian memakan warisan. Aklan maf'ul mutlak, lama bimakna kasiro, banyak. Utuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai dunia, harta dengan amat sangat. Jamma bimakna lama, sama banyak. Ya, nanti rinciannya diterangkan dalam tafsir. Fa'amal insan sampai fayaqulu rabbi akraman. Al insan mubtada. Wa jumlah fayaqul khobar mubtada. Wa ata bil fa li'anna fi amma makna syarat bil in'am. Adapun jawabnya pakai fa, ini pelajaran balaghahnya sudah ya. Satu taukid itu. Di sini dijelaskan. Adapun pakai fa jawabnya karena pada amma mengandung makna syarat. Yaitu in'am. Amal insan iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi pakai fa. Jawab dari amma. Kalau tinjauan balaghah lebih dari itu, yaitu apa? Ada amma, jawab harus fa, itu bernilai satu taukid. Insya Allah masih pada ingat. Terus wazarful mutawassit, ada zorof. Zorofnya namanya mutawassit, posisi di tengah. Amal insan seharusnya fayaqulu rabbi. Tapi ada iza mabtalahu. Wazarful mutawassit iza mabtalahu fi takdirit takhir ka'annahu qila. Fa'amal insan faqail rabbi akraman waqtabtilaihi. Oke. Adapun manusia maka jawabnya faqail, maka dia berkata rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku waqta ibtilaihi, pada saat dia memberi ujian. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, mereka tak mendorong dirinya dan orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Berikutnya. Imma ayyakuna to'am bimakna it'am. To'am di sini artinya it'am. To'am artinya makanan. Wala tahaduna. Apa ayatnya? Ala to'amil miskin. Hadu ala. To'am makanan. Maksudnya memberi makanan. Tapi dalam Al-Quran ada dua kata ini yang maknanya berbeda. Kalau Allah menyebut to'amu miskin, makanan orang miskin, beda dengan it'amu miskin. Umpamanya di ayat bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Yang nggak mampu puasa, nggak bisa qodok, dia bayar fidyah. Apa fidyahnya? To'amu miskin. Itu katanya to'am, bukan it'am. Makanan orang miskin. Apa maknanya? Maka fidyah yang kita berikan itu memang punya dia, bukan punya kita. Secara kacamata Islam. Maka diberikan ungkapan kata
to'amu miskin. Emang punya dia itu gitu. Makanan orang miskin. Tapi ketika Allah menyebutnya bukan to'am tapi it'am, nah itu memang punya kita yang kita kasih. Kebayang. Bapak Ibu punya kekayaan, cukup nisab. Udah haul, udah milkut tam, milik sempurna, maka 2,5% dikeluarkan. Yang 2,5% itu memang milik si fakir miskin, bukan milik kita. Ada di kita, bahasa fikihnya ya dititipin oleh Allah, kasih itu. Oke. Fayakunu isman. Maka to'am itu adalah isim uqima maqamal masdar. Dia bermakna masdar. Masdar itu mengandung kata kerja. Jadi to'amu miskin maksudnya bukan makanan tapi memberikan makan kepada orang miskin. Mislu salam tu alaihi salaman. Saya mengucap salam kepadanya. Itu salaman itu masdar. Bermakna fi'il. Paham maksudnya di situ? Nih fi'ilnya nih. Salama yusallimu. Masdarnya taslim. Tapi kalau isim masdarnya salam. Taslim menyerahkan. Salam itu adalah kerjaan menyerahkan. Menyerahkan sesuatu supaya dia selamat. Itu salim. Prosesnya itu adalah salam. Realnya assalamualaikum. Tuh, kita memberi salam, memberi keselamatan, kesejahteraan kepadanya. Sholat yusolli tasliyah. Baru sholat. Zakka yuzakki tazkiyah. Zakat. Itu namanya masdar. Demikian juga terkait ini. At'ama yut'imu it'am. To'am. To'am sama it'am. Ya. Wa iqamatul mana dia? Tasliman. Contoh lain kalam tuhu kalaman. Takliman. Wa iqamatul ismi maqamal masdar kasirah fi kalamil Arab. Menempatkan isim di tempat masdar itu banyak dalam kalam Arab. Wa imma ayyakuna takdir, bisa juga takdirnya wala tahadduna ala it'ami to'amil miskin. Mereka tak mendorong tahaduna ala untuk memberi makan makanan orang miskin. Fahuzifal mudhaf. Mudhafnya it'am, dibuang. Tinggal to'am. Wa ikamal mudhaf ilaihi maqamahu. Ditempatkan di tempatnya. Selesai. Al-balaghah. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa qauluhu, dan firmannya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bainahuma muqabalah. Dalam balaghah disebut muqabalah. Ya, menggabung dua yang berlawanan atau lebih. Qabala baina akraman wa ahanan. Yang pertama ketemu antara akraman sama ahanan. Wa baina tausi'atir rizki wa tadyiqihi. Dan antara memperluas rizki dan menyempitkannya.
Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak sekali-kali, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Fihi iltifat. Ada iltifat. Iltifat artinya berbelok. Min domiril gaib, dari domir gaib, ilal khitab, kepada domir mukhotob. Udah kebayang? Tuh lihat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Itu domirnya gaib. Manusia yang apabila dia diberi cobaan oleh Tuhan mereka, yaitu dengan dimuliakannya dan diberi nikmat, itu cobaan. Terus amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ayat ini mereka anggap bahwa apabila mereka mendapatkan nikmat, oh Tuhan lagi memuliakan saya. Tapi sebaliknya ketika disempitkan rizkinya, waduh Tuhan lagi menghinakan saya. Allah jawab anggapan itu pakai kata kalla, tidak. Tidak sekali-kali seperti yang engkau kira, engkau sangka, engkau yakini, itu kila. Bal tukrimuna. Baru domirnya antum. Tadi huwa, kembali kepada insan. Dari huwa ke antum, itu namanya iltifat. Ya, bagian dari kajian nahu. Tidak seperti itu. Justru kamu tidak memuliakan anak yatim. Mana mungkin bahwa kekayaan yang kau miliki itu adalah bentuk kemuliaan yang aku berikan. Padahal kalian nggak memuliakan anak yatim. Gitu kurang. Fihi iltifat min domiril ghaib ilal khitab ziyadatan fit taubih. Iltifat itu kacamata balaghah adalah salah satu bentuk taubih, jelek kali. Wal itab, celaan sama. Wal aslu ayyuqala kala bal yukrimun. Seharusnya bal yukrimun, tapi bal la tukrimun, bukan yukrimun. Itu namanya belok, iltifat. Al-mufradat al-lughawiyah. Fa'ammal insan muttasil biqaulihi ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya ayat yang berbunyi amal insan dan seterusnya itu ada hubungan erat dengan inna rabbaka labil mirsad. Ada satu kelompok di negeri ini yang diberikan kemudahan, fasilitas itu. Pada saat yang sama ada pihak-pihak yang sebaliknya diberikan kesulitan, dikekang. Lalu yang diberikan kemuliaan, kemudahan, harta luar biasa, mereka meyakini Allah lagi berpihak kepadanya. Pada saat yang sama, yang diberikan kesempitan, Allah lagi menghinakan. Itu dibantah. Kalla. Inna rabbaka labil mirsad. Balla tukrimunal yatim. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Ini apa? Udah lama. Nggak mungkin kayak begitu. Oke, ini lagi dibahas itu. Fa'amal insan fala yahummuhu illa dunya waladzatiha. Bukan itu, baris atas ya. Faqala al-Baydawi ka'annahu qila innahu labil mirsad fil akhirah. Sesungguhnya Allah berada dalam posisi mengawasi.
Fala yuridu illa sa'yalaha. Maka tidak dimaksudkan kecuali usaha kepadanya. Wa ammal insan fala yahummuhu illa dunya waladzatiha. Sementara manusia tidak ada yang diurusin, dipentingkan kecuali urusan dunia dan kelezatannya. Idza mabtalahu rabbuhu ikhtabarahu bil ghina wal yusri. Apabila Allah memberikan cobaan dengan mengujinya dengan kekayaan dan kemudahan, fa akramahu wa na'amah bil jahi wal mal, maka Allah muliakan dia, beri nikmat dia dengan pangkat dan harta. Fayaqulu rabbi akraman, pada bilang Tuhan sedang berpihak kepadaku. Fadallani bima a'toni, maka dia menyesatkanku dengan apa yang dia berikan kepadaku. Wasayyarani mukroman, kemudian dia menjadikan aku sebagai orang terhormat. Yatamatta'u bin na'im, merasakan kenikmatan. Berikutnya iza mabtalahu bil fakri wat taktiri, apabila diberi cobaan dengan kefakiran dan keterbatasan, faqadara alaihi rizqahu dayyaqahu, kemudian diukur rizkinya, artinya dipersempit. Ahanan, Tuhan sedang menghinakanku. Azallani, apa itu? Wabadaroni bil ihana, Allah lagi menghinakanku dan menyegerakan kehinaanku. Wahaza, pendapat kayak begini, liqusuri nazrihi wa su'i tafkirihi. Tak lain adalah karena keterbatasan pandangannya dan keburukan cara berpikirnya. Fa inna taktir qad yuaddi ila karomatid darain. Karomatid darain. Kesempitan bisa jadi justru membawa kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wat tausi'ah qad tuaddi ilal inhibaq fi hubbid dunya. Sementara keluasan rizki bisa jadi membuatnya tenggelam dalam cinta dunia. Walidzalika zammahu ala qaulaihi sabiqain wa radda'ahu. Oleh karena itulah Allah menghina dua anggapan di atas dan menegurnya biqaulihi kalla, dengan kata-kata kalla. Kalimat lirada wa zajar, yaitu menggertak. Ai laisal ikram bil ghina wal ihana bil faqr. Maksudnya memuliakan itu bukan dengan cara membuatnya kaya, dan menghinakan tidak sama sekali identik dengan kefakiran. Wa innama huwa bit-ta'a wal ma'siyah. Akan tapi mulia atau tidaknya ditentukan oleh ketaatan dan kemaksiatan. Wal kufar la yantahun la, apa itu? Coba angkat sedikit. Oh, la yantabihuna, la yatanabbahuna lidzalik. Sementara orang kafir itu tak menyadari itu. Tidak menyadari mereka. Dan amat ditangkap kesan, apalagi kalau pulang lebaran. Pamannya, oh mereka benar-benar menikmati lebaran.
Kalau mampir di rumah makan penuh sama mereka semua. Orang kita di pinggiran-pinggiran. Ada semacam rasa menangkap mereka seolah merasa yang lebih mulia karena dimuliakan oleh Tuhan. Sementara pada saat yang sama orang-orang kampungnya merasa lagi dihina oleh Tuhan. Maka Allah menjawab, "Kalla, tidak, bukan begitu. Dimuliakan atau dihinakan Allah, patokannya adalah ketaatan dan ketidaktaatan, kemaksiatan." Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajaran. La tukrimunal yatim, tidak memuliakan anak yatim, la yuhsinuna ilaihim ma'aghinahum. Mereka tak berbuat baik kepada anak yatim padahal mereka kaya. Wala tahadduna ala tu'amil miskin, juga mereka tidak mendorong orang untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. La yahussuna, itu tahaduna bimana la yahussuna, mereka tidak mendorong anfusahum, diri mereka, au ghairahum, atau yang lain, ala it'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Oleh karena itu insya Allah sekarang itu mulai marak ada Jumat berkah. Bukan cuma di Jogokarsan saja. Sudah menjamur. Baik secara individu. Jogokarya. Iya nih nggak kerasan kayaknya nih. Jakarta. Jadi Jagakarsa. Iya, makanya diajak dong sono supaya nggak salah. Itu Jagakarsa sebelum Lenteng Agung. Ustadz belum pernah ya ke Jogokarian itu. Terima kasih Pak Nyoto. Pak Nyoto. Sukoco nanya. Ini udah ada tanda-tanda Pak Jamal. Iya. Karena teman pengajian saya ada yang pas pergi ke sana Jumatan di sana terus meninggal di sana, Ustadz. Waduh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekali ya. Daripada di Jagakarsa meninggal. Jagakarian ya. Iya, tapi kemudian ketika diwawancarai itu ada anu juga, ada rada anu juga. Rada kurang srek gitu. Aturan anu saja, menambahnya tawadhu seharusnya. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang di masjid-masjid, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Gitu. Oke, ini dia ayatnya. Termasuk dia itu mendorong orang untuk memberi makan pada fakir miskin. Bahkan bukan cuma masjid, Pak Jamal udah diajak belum? Itu restoran-restoran gratis. Udah, Ustaz. Itu mau bukan restoran, ini mall gratis malah. Itu mah di situ juga Cibubur ada, saya lihat Pak Jamal gratis juga. Ini nggak ada orang. Ya, bahagialah mereka yang sudah ngerasain. Yeah. Saya belum. Iya, Pak Jamal tuh. Ayo kita ajak gitu. Siap. Iya. Wa qira'atu hafs, qira'at hafs, tukrimun tahaddun, la tukrimunal yatim, la yuhsinuna ilaihim ma'aghinahum, wala tahadduna ala ta'amil miskin, la yahussuna anfusahum au ghairahum ala it'amil miskin. Iya. Apa maksudnya ini? Qiraat hafs tukrimuna wa tahudduna. Seperti yang ada sekarang. Bal la tukrimuna,
Itu kalau hafaz tukrimuna watahaduna. Oke, apa maksudnya itu? Hah? Yang tadi belum, Ustaz. Ya. La tukrimunal yatim artinya la yuhsinuna ilaihim ma'aginahum. Mereka tak bersikap baik, membantu maksudnya. Meskipun mereka kaya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak mendorong memberi makan orang miskin, artinya la yahussuna. Tidak mendorong juga yahusunin. Diri mereka atau orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Wa qira'atu hafaz tukrimuna wa tahadduna. Apa ini? Dan menurut qiraat hafaz tukrimun wa tahaddun. Selesai. Paham maksudnya? Sebab ada yang baca nggak pakai iltifat. Bukan balla tukrimunal yatim. Bukan pakai tuk. Tapi pakai yuk. Hubungannya dengan yang sebelumnya. Ya. Wala yahaduna bukan tahaduna. Ya, berikutnya. Wa ta'kuluna turasa al-miras. Dan mereka makan warisan. Bab zaman dulu anak-anak itu nggak dapat warisan. Zaman dulu perempuan nggak dapat warisan, termasuk istri. Lari ke bapak-bapak. Itu juga seenaknya, yang berkuasa aja yang dapat banyak. Itu yang disebut di sini. Ta'kuluna turasa. Aklal lamma. Lamma bimana syadidan. Syadidan dimaksud bisa yang halal yang haram nggak ada bedanya. Halal diambil apalagi yang haram. Haram diambil apalagi yang halal. Itu aklal lamma. Berikutnya. Tuh zalam. Zalam min ini bukan lam ambil jazam, bukan. Zalam min. Ai jama'a bainal halal wal haram. Gak ada bedanya antara halal sama haram. Sikat gitu kurang lebih. Fa innahum la yurisunan nisa wasibyan. Mereka tidak memberi waris kepada perempuan dan anak-anak. Wa yakuluna ansiba'ahum. Maka mereka makan bagian nisab, namanya ansiba. Nisab bagian mereka. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, ay hubban katsiran. Mereka begitu rakus cinta kepada harta dengan membabi buta gitu jadinya. Hubban jamma. Sebab nggak ada bedanya halal sama haram. Ambil, selesai. Al-munasabah. Ba'da'an bayyanallahu ta'ala annahu bimarsad min a'mali bani Adam. Setelah Allah menjelaskan bahwa dia senantiasa mengawasi amalan Bani Adam. Yuraqibuhum wa yujazihim, dia awasi dan dia balas. Aqabahu bitaubikhil insan. Lalu diiringi dengan menyebut jeleknya sifat manusia. Ala qillati ihtimamihi bi amril akhirah. Karena sedikit perhatian terhadap urusan akhirat. Wa farrata tamadihi fi islahil ma'ash ad-dunyawiyah. Farrata berlebihan, melampaui batas dalam soal kehidupan dunia. Jadi udah berlebihan, melampaui batas. Apa maksudnya? Bohong, melampaui batasnya bagaimana? Udah luar biasa, plus dia menikmati kebohongan.
Itu dia. Jadi kebohongan sebuah nikmat. Kejahatan udah menjadi nikmat. Kezoliman, kekhianatan, ketidakadilan bagian dari nikmat. Dalam rangka mencapai tujuan duniawi. Itu aklal lama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Hajar saja. Nggak apa-apa, dana haji juga nggak apa-apa. BPJS juga nggak apa-apa, hajar aja atas alasan demi negara. Ya, oke, itu jeleknya, dijelekkan. Ka'annahu qila, seolah Allah berkata, innallaha yu'sirul akhirah wa yuraghibu fiha. Sebenarnya Allah menganjurkan untuk lebih mengedepankan akhirat dan cinta kepadanya. Wa ammal insan fala yahummuhu. Sementara manusia nggak ambil peduli. Yahummu memperhatikan. Illa dunya waladzatiha. Kecuali cuma dunia sama kenikmatannya. Wa syahawatiha, sama birahinya. Birahi dunia itu luar biasa. Ya. Fa idza sara fi rahah, kalau sudah tenang, istirahat, qala, dia berkata, Rabbi akramani wa rafa'ani. Allah memuliakanku dan mengangkat derajatku. Wa in faqudar rahah, kalau enggak nyaman, ya karena kesempitan, karena miskin, qala Rabbi ahanani wa azallani. Allah sedang menghinakanku. Wa azallani, sama menghinakan. Wa ba'da bayani khata'il insan, setelah Allah menjelaskan kesalahan manusia fi tasawwurihi, dalam imajinasinya, wa'tiqadihi, dan keyakinannya haza, zajjaran nas an taksirihim. Allah mengingatkan atas keterbatasan berpikir mereka. Wartikabihim al-munkarat, perbuatan keingkaran mereka. Wanabbaha, kemudian mengingatkan lima huwa syarr min dzalik, terhadap sesuatu yang nanti akan jauh lebih buruk dari itu. Berikut. Ya. Wa huwa annahu yukrimuhum bikasratil mal. Apa itu? Imajinasi yang salah, bahwa mereka berkata Allah sedang memuliakanku dengan banyak uang. Sumalayu aduna haqqallah, tapi kemudian mereka tidak menunaikan hak Allah. Fala yuhsinuna ilal yatama wal masakin. Lebih dari itu mereka juga tidak berbuat baik kepada orang yatim dan miskin. Wa yatanahabunal miras duna i'ta'in nisa wasibyan. Wa yatanahabun, dan mereka berbangga dengan warisan tanpa memberikan kepada perempuan dan anak-anak huquqahum, hak mereka. Fayah suruna ala jam'il mal hirsan, fayah hasarayah siruna, mereka berambisi untuk mengumpulkan harta dengan luar biasa. Hirsan, hirsan maf'ul mutlak dari ya surun ala jam'il mal. Ya. Berikutnya at-tafsir wal bayan. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, ay innal insan mukhti fi tafkirihi. Manusia salah berpikir. Annahu idzam tahanahu rabbuhu, yaitu bahwa apabila Allah memberikan ujian, waqtabarahu, sama ujian,
bin ni'am, dengan nikmat, fa'akramahu bil mal, maka diberikan kekayaan, wa wassa'a alaihi rizqa, diberikan rizki yang luas, fayaqulu, lalu dia berkata, Rabbi akramani, Tuhanku sedang memuliakanku, wa faddalani, dan memberikan karunia kepadaku, wastofani, dan memilihku, wa rafa'ani, mengangkatku, wa afani, memaafkanku, minal uqubah, dari siksa, mu'taqidan anna dzalika huwal karamah. Ini salahnya. Mu'taqidan, dia berkeyakinan bahwa itu adalah kemuliaan. Farhan bimanala, dia gembira dengan apa yang dia peroleh. Wa sururan bima'ato, sama gembira dengan apa yang diberikan kepadanya. Ghairu syakirillah ala dzalik, namun tidak berterima kasih kepada Allah. Wala mudrik anna dzalika imtihan lahu min rabbih, dan tidak sadar bahwa itu adalah ujian dari Tuhannya. Wal muradu bil insan al jins, yang dimaksud insan di ayat ini adalah jenis manusia. Maksudnya siapa saja, dulu, sekarang, dan akan datang. Walaisal kafir faqat, bukan cuma orang kafir, orang beriman juga termasuk. Wa yujadu hadza fi katsirin min ahlil Islam, tuh kata Al-Bahrul Muhit. Hal itu juga banyak dijumpai di kalangan Islam. Wah, Allah lagi berpihak nih. Gitu. Wal maksud minal ayah annallaha yunkiru 'alal insan wa yuwabbihuhu fi i'tiqadihi. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah amat mengingkari manusia kayak begini, bahkan menjelekkan atas keyakinannya itu. Annahu idza wasa'allahu alaihi fir rizqi, padahal kalau Allah memberikan keluasan rizki, liyakhtabira fihi, untuk mengujinya. Karena dzalika ikraman min Allah, itulah dia kemuliaan dari Allah. Walaisa kadzalik, bukan seperti yang dibayangkan oleh mereka. Bal huwa ibtila, akan tapi sesungguhnya itu adalah cobaan dan ujian. Kama qala ta'ala, ayahsabuna annama nubidduhum bihi min mal wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Nih, surat Al-Mu'minun. Apakah mereka mengira sesungguhnya kami memberikan kemudahan kepada mereka berupa harta dan anak-anak. Lalu kami percepat, maksudnya mudahkan juga kebaikan-kebaikan. Bal la yash'urun. Akan tapi mereka nggak merasa bahwa itu ujian. Ya, berikutnya, Pak. Silakan Pak Jamal. Barangkali itu yang. Baik Ustaz, terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait tema kita, dipersilakan. Bu Tati, barangkali yang berada di jembatan mana itu, Bu? Iya nih muncul sendiri, kenapa ya? Kalau mencet kali. Bu Rais barangkali mau bertanya, silakan. Raisa, silakan. Raisa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ada. Silakan. Ustaz. Silakan. Ya. Ya, Jadi hanya mohon konfirmasi Ustadz aja, ini kelihatannya hidup kita di dunia ini ya selalu dalam ujian ya. Apakah senang, apakah susah gitu.
Jadi harus kita sadari dong kalau gitu. Saya sendiri pengalaman juga begitu, dulu pernah dapat ujian kesenangan, tapi karena kurang bersyukur, jadi nggak sampai lanjut kesenangannya itu. Jadi pelajaran hidup. Tapi kalau misalnya dulu saya lanjut gitu, kesenangannya ya mungkin nggak bisa jadi muridnya Ustadz Satibi. Jadi karena tua-tua sadar, jadi akhirnya ngaji deh. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Ya ini bukan curhat Ustadz, cuma pelajaran. Tapi ini Dan bagusnya bagi yang muda-muda ini pelajaran ini. Yang tua-tua ini udah terlanjur tua. nggak bisa muda lagi. Ya, Ustadz. Ya, begitu ini bahasa Jermannya ngudoroso ini. Oh, ini bahasanya Bu Roisa itu Mas, emang udah rosok. Nah, sebenarnya apa yang barusan dikatakan Pak Sukoco, saya ingin katakan, emang hidup ujian hidup. Cuma dua, suka duka. Karena nanti hari balasannya itu cuma dua juga, jadi dua. Sehingga ini langsung atau tidak langsung memberikan informasi kuat, harus sadar sesadar-sadarnya kaya adalah ujian, miskin adalah ujian. Jadi kalau yang kaya enggak, miskin enggak, itu yang problem. Ntar di sononya di mana Pak So? Iya. Tuh. Semakin kaya, maka ibarat ujian LBQ semakin berat. Semakin miskin, semakin berat. Kalau kaya, diuji syukurnya. Syukur apa enggak? Kalau miskin diuji sabarnya. Bukan kayak miskin lah, suka duka. Lalu muncul pertanyaan pada Umar bin Khattab. Kalau itu adalah ujian, mana yang lebih berat? Mau diuji pakai kaya, apa mau diuji pakai miskin? Mana lebih berat? Gitu kata Umar bin Khattab. Apa jawaban dia, versi dia? Bulina bid-dharra. Kami diuji dalam hidup itu dengan kedukaan-kedukaan. Kan zaman dia mah zaman dakwah perang. Ya. Fanasbir. Alhamdulillah kami sabar gitu. Wa bulina bis-sarra falam nasbir. Tapi andai saja kami diuji dengan kesenangan, kami tidak tahu bisa sabar apa enggak gitu. Jadi mana lebih berat? Tuh, kesenangan, diuji dengan kesenangan, ya. Tapi kalau lain lagi menurut Sufi, bagiku tak ada bedanya antara suka dan duka. Kalau diberi suka, aku syukur. Syukur membawaku ke surga. Kalau diberi duka, aku bersabar. Sabar juga membawaku ke surga. Gitu kurang lebih. Akhirnya model kita nggak kuat ujian. Ujian kaya nggak kuat, ujian miskin apalagi umpamanya. Maka dikasih yang sedang-sedang aja. Ya, kayak Pak Jamal lagi sedang nih. Sedang-sedang pubernya maksudnya, bukan sedang-sedang apa. Lain anak muda. Silakan yang lain. Pak Jamal silakan. Lain dulu Ustaz. Ya, jadi saya dulu terkena ayat ini, hadis la syukru lillah man la syukru linnas. Nah, saya terkena itu, akhirnya ada bila sadid.
Walaupun Masya Allah. lasadidnya kecil-kecilan, alhamdulillah. Mas. Ada sadid kecilan, ada gedean. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ustaz, ini masalah tadi yang 2.700.000 ya kan Rumah rumah dari ya, batu. dari batunya dibunuh, Ustaz. Iya. Artinya peninggalan itu masih ada atau sudah bagaimana, sudah mana, Ustaz? Kan udah dihancurin semua. Hancurin. Sebagai Itu ya. bukti dan agar kita mendapatkan pelajaran. Udah nggak ada, tapi cerita itu otentik karena dari Allah. Tuh, Allah ceritanya global. Fa'aksaru fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sawtu azab. Tuh, inna rabbaka labil mirsad. Iya, luar biasa. Artinya, kalau dibanding dengan kedikdayaan lewat pengetahuan dan teknologi yang sekarang, dalam konteks bangunan, itu nggak seberapa dibanding kaum Ad, kaum Samud. Firaun dengan piramidnya. Kan belum ada teknologi. Semua rakyat dikerahkan, kayak model kerja Rodi lah. Jarodi jalan itu 1000 kilometer. Dari mana Pak? Pak Butati nih termasuk yang kerja bikin jalan juga. Dari Anyer Panarukan, lewatin rumah Pak Jamal. Iya. Ya, tuh jalan masih ada dan bagus, belum ada yang bolong-bolong. Dibanding jalan tol itu Cikampek. Dulu. Piramid, coba bayangin, batu dipotong besar. Iya, akhirnya yang gagah kayak begitu, ya udah ada timingnya. Jadi kita juga semakin yakin Allah mengawasi dalam rangka justru akan memberi balasan. Diapain umat ini, mau dikemanain? Yang baik-baik dipenjarakan, yang preman-preman ditaruh di istana, gitu kurang lebih. Coba itu. Iya. Di Indonesia ada itu, Ustaz. Model kayak Samud gitu. Oh iya, di mana tuh? Di Toraja. Oh iya. Coba jenazah. Jenazah ya, kubur sana. Masih ada. Berarti zaman mereka itu berarti sudah melek teknologi ya. Dalam maksudnya teknologi saat itu gitu. Luar biasa. Jadi kalau teknologi terbatas, Adanya teknologi zaman itu luar biasa, Ustaz. Teknologi imajinasinya membentuk, membangun bagaimana begitu. Tapi tenaganya masih otot. Ya. Coba bayang. Gergaji nggak ada waktu itu. Hah? Gergaji nggak ada waktu itu. Iya, kalau di di Banten mah itu batu diperes-peres jadi air, digembus jadi air batu itu orang Banten. Nggak pakai semen. Hah? Nggak pakai semen. Enggak lah, belum ada. Kan 3 roda di Padang. Yang putih telur, Pak. Iya. Itu ada orang dulu yang jawab itu. Iya. Baik. Di mana Masjid Demak, Bu ya? Itu nggak pakai semen ya? Hah? Baik, mungkin ada lagi bagi jemaah yang mau bertanya. Bu Hilwani nggak ada ya? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Ada.
Ada Ustadz memang ada dari tadi. Oke, Ustaz. Tumben lagi puasa. Puasa Selasa. Bu Rina Puasa. tuh. Bu Rina, mana Bu Rina? Dia udah aneh, dia udah puasa bulanan dia mah. Tuh, sama cucunya. Sama cucunya. Sudah ada. Tidak ada pertanyaan, kita kajian ini karena waktu juga sudah pukul 9. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari. Baik, kajian ini sampai halaman 67 akhir. Dan insya Allah pekan depan kita masih lanjut di tema tafsir wal bayan di halaman 68. Oh. Kajian ini kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Jamal.